Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Auditing 2, saya akan membawakan materi dari pertemuan ke-12 tentang dampak teknologi informasi pada proses audit IT. Muhammad Bilal Fajariansyah, 2503 0102 0405. Oke, langsung saja. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, perkembangan TI telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan akuntansi. Audit yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan pemeriksaan dokumen fisik, kini beralih ke audit berbasis sistem informasi. Penggunaan ERP, sistem akuntansi terkomputerisasi, big data, dan juga teknologi berbasis cloud menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi auditor. Di satu sisi, risiko kesalahan sistem dan kejahatan cyber meningkat. Namun, di sisi lain, teknologi juga memungkinkan auditor melakukan audit yang lebih cepat, akurat, serta menyeluruh. Rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana peran teknologi informasi dalam proses audit modern. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif teknologi informasi terhadap proses audit? Yang ketiga, bagaimana penerapan teknologi informasi dalam praktik audit melalui studi kasus? Selanjutnya, tujuan penulisannya. Yang pertama, menjelaskan konsep dan peran teknologi informasi dalam proses audit. Yang kedua, menganalisis dampak teknologi informasi terhadap efektivitas dan efisiensi audit. Yang ketiga, memberikan contoh studi kasus penerapan teknologi informasi dalam proses audit. Manfaat penulisan, yang pertama, menambah wawasan akademis mengenai audit berbasis TI. Yang kedua, menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi dalam memahami audit modern. Yang ketiga, memberikan gambaran praktis melalui studi kasus nyata. Bab kedua, metodologi, jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Itu adalah metodologinya ya kawan-kawan. Sumber datanya, data sekunder berupa buku teks audit, jurnal ilmiah, standar audit, dan publikasi profesional, serta laporan dan dokumentasi studi kasus audit berbasis TI. Teknik pengumpulan datanya, studi pustaka terhadap literatur yang relevan, serta analisis dokumen terkait, praktik audit, dan penggunaan sistem informasi. Teknik analisis datanya mengelompokkan data berdasarkan tema utama, membandingkan teori audit tradisional dengan audit berbasis TI, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan studi kasus. Yang ketiga, analisis dan pembahasannya. Nah, konsep teknologi informasi dalam audit. Teknologi informasi dalam audit mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, serta jaringan komunikasi untuk mendukung proses pengumpulan dan evaluasi bukti audit. Auditor kini memanfaatkan komputer Assist Audit Technique atau CAATS, audit berbasis data analitik, dan continuous auditing. Dampak positif TI pada proses audit. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, peningkatan kualitas audit. Yang ketiga, deteksi kecurangan lebih baik. Yang keempat, audit berkelanjutan. Maksudnya peningkatan efisiensi itu proses audit dapat dilakukan lebih cepat karena otomatisasi pengolahan datanya. Yang kedua, maksudnya peningkatan kualitas audit.
yaitu auditor dapat menguji seluruh populasi data, bukan hanya sampelnya saja. Ketiga, maksudnya deteksi kecurangan itu lebih baik. Maksudnya adalah analisis data memungkinkan identifikasi pola transaksi yang tidak wajar. Yang keempat, maksud dari audit berkelanjutan yaitu teknologi memungkinkan pemantauan waktu terhadap aktivitas keuangan. Dampak negatif dan tantangan. Yang pertama, ketergantungan pada sistem dan resiko kegagalan teknologi. Yang kedua, meningkatnya resiko kejahatan cyber serta manipulasi data. Yang ketiga, kebutuhan kompetensi auditor di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, peran auditor dalam lingkungan berbasis TI. Auditor dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai sistem informasi, pengendalian internal berbasis TI, serta resiko teknologi. Kolaborasi antara auditor keuangan dan auditor TI menjadi semakin penting. Studi kasusnya, penerapan teknologi informasi dalam audit. Kita ambil PT Nusantara Sejahtera Tbk. Yang akan kita bahas yaitu latar belakang kasusnya, hasil auditnya, serta evaluasi dan implikasinya. Pertama, latar belakang kasusnya. PT Nusantara Sejahtera Tbk merupakan perusahaan manufaktur nasional di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi barang konsumsi. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Nusantara Sejahtera Tbk menggunakan sistem ERP berbasis SAP yang terintegrasi untuk modul keuangan, persediaan, pembelian, dan juga penjualan. Proses audit berbasis teknologi informasi. Dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT tersebut, termasuk struktur database, alur transaksi, serta pengendalian internal TI. Auditor kemudian menggunakan CAATS untuk mengekstraksi data dan transaksi langsung dari sistem ERP. Pengujian audit dilakukan terhadap seluruh populasi data transaksi penjualan, piutang usaha, dan juga persediaan. Auditor menerapkan teknik audit berbasis data analitik untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa, seperti transaksi duplikat, transaksi dengan nilai ekstrim, serta transaksi yang dilakukan di luar jam operasional normal. Selain itu, auditor juga melakukan pengujian atas pengendalian umum TI atau General IT Control dan pengendalian aplikasi atau Application Control untuk memastikan keandalan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya, hasil audit. Berdasarkan hasil analisis data, auditor menemukan adanya kelemahan pengendalian pada modul piutang usaha, yaitu keterlambatan pembaruan data, pelunasan piutang pada sistem ERP. Selanjutnya, evaluasi dan implikasi. Studi kasus PT Nusantara Sejahtera Tbk menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam proses audit memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efektivitas serta ketepatan pengujian audit. Audit berbasis TI menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah mengadopsi sistem informasi terintegrasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, teknologi informasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap proses audit. Penerapan teknologi meningkatkan efisiensi, kualitas, dan cakupan audit, namun juga membawa tantangan baru terkait risiko teknologi dan kebutuhan kompetensi auditor. Audit modern tidak dapat dipisahkan
dari pemanfaatan teknologi informasi. Saran, auditor perlu meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi, serta organisasi perlu memperkuat pengendalian internal berbasis TI. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji audit berbasis kecerdasan buatan dan big data. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.